Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, salam pembelajar, salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan terkait dengan persiapan kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh tim kerja Dinas Pendidikan melalui delegasi Kepala Dinas Pendidikan yang diberikan kepada kepala sekolah secara langsung untuk melaksanakan kegiatan observasi terkait dengan perencanaan proses pelaksanaan kinerja untuk kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Saya simulasikan melalui platform Merdeka Mengajar. Saya sudah masuk melalui akun kepala sekolah. Ini saya simulasikan dengan akun kepala sekolah, salah satu kepala sekolah. Kita langsung masuk ke menu pengelolaan kinerja. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, biasanya akan muncul seperti ini. Buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat lewat komputer atau laptop. Artinya dari platform Merdeka Mengajar ini menyarankan untuk kita membuka melalui laptop supaya bisa terlihat dengan baik. Jika muncul seperti ini, kita klik tetap di sini. Nah, seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa yang saya gunakan adalah salah satu kepala sekolah definitif, ya, karena nanti untuk kepala sekolah yang berstatus sebagai pelaksana tugas yaitu PLT atau guru yang di PLT-kan menjadi kepala sekolah itu berbeda menunya di sini Bapak Ibu, ya. Tetapi untuk kepala sekolah definitif, menu di sini muncul seperti ini, ada beranda, kepala sekolah, notifikasi, dan pusat bantuan. Baik, kita langsung saja ke menu kepala sekolah, ada tanda panah ke bawah, ini kita klik. Di sini ada dua menu, ada sebagai pegawai, ada sebagai pejabat penilai kinerja. Sebagai pejabat penilai kinerja ini sudah Bapak Ibu lakukan sejak bulan Maret, ya. Dari persiapan kesepakatan Februari, Maret, pelaksanaan penilaian sampai dengan April, penilaian kepada guru. Nah, sekarang kita akan fokus kepada menu sebagai pegawai untuk kepala sekolah. Kita klik di sini. Nah, baik, ini sudah keluar Bapak dan Ibu, ya. Konfirmasi data atasan. Mohon segera konfirmasi data tim kerja dalam kurung pengawas sekolah dan daerah dinas pendidikan Anda agar penilaian kinerja Anda dapat dilakukan. Ini tim kerja pengawas sekolahnya sudah muncul. Ini nama Dedi Supriyadi. Kemudian daerah dinas pendidikannya masih kosong, tidak ada. Nah, setelah komunikasi dengan BGP, kemudian melalui tim kinerja, tim pusat, Bapak dan Ibu, kita tetap lakukan saja konfirmasi data. Nah, nanti setelah kita konfirmasi data, ini akan muncul menjadi konfirmasi ulang. Artinya nanti kenapa konfirmasi ulang? Karena di sini belum muncul, ya. Jadi mari kita sama-sama mulai, kita masuk ke konfirmasi data. Kita klik konfirmasi data. Konfirmasi data atasan Anda. Nah, di sini sudah langsung data tim kerjanya, ini nama pengawasnya. Nah, kalau ini sudah benar, langsung kita klik iya, data benar. Kemudian data daerah dinas pendidikan tidak ada, kita lanjutkan saja, ya, supaya nanti ketika ini sudah muncul kita konfirmasi ulang. Kita klik lanjut. Nah, di sini adalah tampilan yang penting Bapak Ibu. Lanjut dengan data ini. Ini sudah terchecklist, data tim kerjanya adalah Dedi Supriyadi. Namun untuk daerah dinasnya tidak ada, artinya belum ada, ya. Nanti kita tunggu update selanjutnya.
Nanti akan diberitahu oleh tim kerja ketika nanti daerah dinas pendidikannya sudah muncul untuk dapat dikonfirmasi ulang. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Nah, di sini Bapak Ibu kita ketikkan, saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Oke. Silahkan diketik seperti contoh. Untuk lanjut dengan data ini. Nah, oke. Di sini ada tanda titik, Bapak Ibu ya. Ini tidak saya kasih titik, maka di sini tidak aktif konfirmasinya. Nah, di sini ada tulisan mohon cek ejaan dan coba lagi. Artinya ada tanda baca yang belum kita ketik, maka kita ketikkan titik. Nah, maka ini keluar konfirmasi. Begitu juga kalau kita lupa salah satu kata tidak kita tulis, seperti contoh seperti ini. Nah, ini pun tidak mau, ya. Maka ini harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian di sini kata untuk U-nya besar, kecil, tetapi kita buat besar misalnya. Maka ini pun tidak mau, ya, karena di contoh yang tertulis di situ adalah U kecil. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Artinya kita menyalin seluruh kalimat ini termasuk dengan jenis hurufnya, apakah itu huruf besar ataukah huruf kecil dan tanda bacanya. Oke, kalau sudah selesai kita konfirmasi. Oke, berhasil konfirmasi data atasan. Nah, maka di sini tulisnya adalah konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang untuk apa? Nanti ketika ini sudah terupdate, Dinas Daerah Pendidikan, di sini akan tertulis nama daerah pendidikan kita, misalnya Dinas Pendidikannya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung misalnya. Maka kalau ini nanti sudah muncul, nanti akan diberi informasi oleh pengawasnya, maka Bapak Ibu nanti bisa klik konfirmasi ulang, ketikkan lagi lanjut. Nah, gitu ya. Oke, ini tahap pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi tadi tulisannya konfirmasi data, karena ini belum muncul daerah dinas pendidikannya, maka kemudian ada tertulis setelah kita konfirmasi, ada tulisan konfirmasi ulang. Oke, setelah selesai, kita turun ke bawah Bapak dan Ibu. Ini tugas Bapak dan Ibu. Sudah ada jadwal di sini 1 Februari sampai dengan 30 Juni. Ya. Ini sebenarnya ini sudah mulai dari bulan Februari karena launching kemarin baru dilaksanakan di bulan April, tanggal 24 April ya. Kemudian masih juga ada pengembangan dari sistem, maka ini baru bisa kita laksanakan di bulan Mei. Nah, ada 2 menu yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Yang pertama praktik kinerja, yaitu cek praktik kinerja. Kemudian di sini kumpulkan. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Karena nanti ini pengerjaannya harus berdasarkan kesepakatan dengan pengawas sekolah atau tim kerjanya. Kita klik cek praktik kinerja. Oke. Nah, ini sudah jelas dituliskan di sini periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Artinya ini nanti akan menjadi penilaian SKP Bapak dan Ibu ya, terhitung dengan 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Artinya nanti SKP kita dihitung 1 semester. Ya, kaitannya nanti ke tarik data dengan kinerja PKN. Baik, selanjutnya turun ke bawah. Kita lihat satu-satu. Praktik kinerja, observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, silakan diskusikan dengan atasan. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti silakan sesuai dengan kesepakatan Bapak dan Ibu ya. Cara-caranya bagaimana kita bisa lihat di sini. Nah, di sini banyak petunjuk nanti Bapak dan Ibu ya untuk pelaksanaan observasi dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali yang bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu untuk kesepakatan dengan pengawas sekolah ataupun sebagai tim kinerja ya. Baik. Kemudian di sini sudah ada indikator pilihan.
Nah, ini perlu diingat Bapak dan Ibu. Ini adalah ciri yang perlu diingat oleh kita, oleh kepala sekolah. Karena apa? Karena masing-masing dari Bapak dan Ibu kepala sekolah di setiap sekolahnya berbeda indikatornya. Dan ini nanti juga akan berbeda formulir yang digunakan untuk mengobservasi Bapak dan Ibu. Nah, di indikator ini ada 8 pilihan Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Ini salah satunya kita lihat. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu ada 8 ya. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, memandu perencanaan pembelajaran, yaitu mengupayakan memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah. Kemudian yang kedua, komunikasi visi misi satuan pendidikan. Kemudian presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, menceritakan praktek baik kepemimpinan, kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi ini ada 8 indikator yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu, dan ini otomatis akan muncul sesuai dengan pilihan indikator pada saat Bapak Ibu merencanakan pengelolaan kinerja, yaitu dengan memilih berdasarkan raport pendidikan. Nah, kebetulan yang saya buka ini salah satu kepala sekolah, beliau memilih tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan nama indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, sebagai panduannya Bapak Ibu, baik itu panduan kepala sekolah maupun panduan tim kerja pengawas sekolah, itu bisa mencek ini, cek rubrik. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka melaksanakan aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini 1, 2, 3. Ada 3 hal yang perlu, target perilaku yang perlu dilaksanakan. Ya, nanti kita lihat targetnya ini. Apakah ini akan dipilih semua oleh Bapak dan Ibu ataukah memilih minimal 1? Nah, ini target inilah yang nanti akan menjadi acuan bagi kepala sekolah maupun pengawas sekolah untuk menilai pengelolaan kinerja. Oke, baik ya Bapak dan Ibu, kita klik saya mengerti. Jadi ini kolom ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi judul kegiatan observasi. Yang kedua adalah untuk melihat rubrik observasi apa yang akan dipilih oleh kepala sekolah. Oke, baik, kalau sudah selesai kita turun ke bawah Bapak dan Ibu, kita lanjut ke isi dokumen. Nah, kita lihat ke isi dokumennya di sini Bapak dan Ibu. Nah, baru kita lihat di sini langkah-langkah persiapan ini langkahnya sudah lihat dari sini ya. Untuk langkah-langkahnya sudah dipersiapkan, kemudian formulir diskusi ini cek rubriknya juga sudah ada. Nah, di sini ada 3 perilaku kepala sekolah yang akan dipilih. Target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi, semua target perilaku akan dinilai. Pilih minimal 1. Silakan. Bapak Ibu dari target ini mana yang mau dipilih? Misalnya Bapak Ibu akan memilih ini. Dari salah satu ini ada 3 indikator yang akan dilihat. Ini 3, ini 3, dan ini 3. Ya. Oke. Misalnya 1. Bisa 3-3-nya. Bisa 1, bisa 2, ya, karena di sini dituliskan minimal 1. Oke, kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Bapak Ibu memilih ini. Kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan. Kok sulit ya Pak? Mau ngisi yang ini bagaimana? Lihat di rubrik Bapak dan Ibu, rubriknya di sini. Kita lihat di rubriknya, ya. Oke. Sini. Kepala sekolah mempunyai informasi
Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Misalnya Bapak Ibu mengambil ini. Ini kita kopikan, kemudian ini masukkan ke sini. Nah, menjelaskan tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Ya, boleh tiga-tiganya Bapak Ibu masuk. Ya, masukkan tiga-tiganya dari sini. Ini Bapak Ibu kopikan semua seperti ini. Ya, yang mau Bapak Ibu lakukan sesuai dengan ini Bapak Ibu, sesuai dengan judul ini yang Bapak Ibu checklist tadi, ya. Sekolah menyampaikan informasi. Nah, ini sekolah menyampaikan informasi di sini. Sekolah menyampaikan informasi, ya. Oke, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat. Ini silahkan Bapak Ibu kopikan di sini. Ini beberapa hal yang, tetapi kan ini dibatasi jumlahnya, ya. Maka tidak semuanya mungkin Bapak Ibu masukkan, ya. Jadi hanya 2 ataupun 1 indikator yang Bapak Ibu masukkan. Oke, kalau sudah, sekarang masuk ke penjadwalan. Ini disepakati oleh kepala sekolah dan pengawas. Nah, kita sepakat dimulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei. Silakan Bapak Ibu komunikasi. Saya mendapatkan tanggal berapa Pak? Misalnya mendapatkan tanggal 15. Silakan Bapak Ibu klik tanggal 15. Ya, karena kita hanya tersisa di bulan Mei dan Juni Bapak Ibu. Ya, untuk Januari, Februari, Maret, April ini sudah tertutup, tidak bisa dipilih. Jadi kita bisa memilih hanya di bulan Mei. Ya, tanggal 15 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian pertemuan kegiatan di mana observasi akan dilaksanakan. Nih, ya. Ini contoh acara diskusi mingguan guru dan kepala sekolah di forum Kamisan misalnya. Ini akan di mana dilaksanakannya pertemuan observasi, dilaksanakan di komunitas belajar. Nah, ya. SD mana misalnya kan. Nah, oke, pertemuannya akan dilaksanakan dalam komunitas belajar, ya. Kemudian perangkat pendukungnya apa? Di sini hasil pengumpulan data formulir umpan balik dari orang tua. Di sini bisa saja, misalnya data pendukungnya adalah hasil kegiatan observasi, kegiatan pemantauan misalnya, pemantauan dan pendampingan pengawas. Pendampingan pengawas sekolah. Nah, kemudian catatan lainnya apa? Ini boleh diisi, boleh tidak. Misalnya mau diisi, bisa saja misalnya observasi dilaksanakan 1 hari di jam pertama KBM misalnya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, semuanya sudah isi seperti ini, baru kita klik kumpulkan. Kita klik. Tetapi kalau Bapak Ibu masih ragu, bisa disimpan. Simpan draft. Ya, kita coba klik kumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau klik kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Saya mengerti. Kita klik di sini, baru kita klik kumpulkan. Jika masih ragu-ragu, bisa dicek ulang. Ya, atau disimpan draft, ya. Kita simpan draft misalnya. Oke, simpan draft dan keluar atau kembali. Nah, gitu ya. Kita misalnya kita kembalikan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sekilas ya yang saya sampaikan pada video kali ini Bapak dan Ibu untuk simulasi bagaimana pelaksanaan pengelolaan kinerja untuk tahap persiapan Bapak Ibu, dan saran saya segera untuk komunikasi dengan pengawas pembina masing-masing, kemudian Bapak dan Ibu bisa menyepakati pelaksanaan dan jadwal untuk kegiatan observasi. Selamat bertugas Bapak dan Ibu, selamat berobservasi, tetap komunikasi dengan tim kerja pengawas sekolahnya untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.